Yosua 10 ayat yang ke-40 dan 42. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan, tanah Negeb, daerah bukit dan lereng gunung, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkan lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas, seperti yang diperintahkan Tuhan, Bapa Israel. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan, Bapa Israel. Ayat-ayat ini menceritakan bagaimana bangsa Israel yang menerima janji untuk memperoleh tanah perjanjian, memasuki tanah perjanjian di bawah kepemimpinan Yosua. Dan dikatakan bahwa semua raja-raja dan wilayah kerajaan di tanah Kanaan itu direbut dan semua yang hidup ditumpas. Bahkan dikatakan semua yang bernafas. Jadi sebenarnya yang berperang memang bukan bangsa Israel secara manusia, tetapi yang berperang adalah Tuhan sendiri yang berperang melawan musuh-musuhnya. Siapa musuh-musuh Tuhan? Yaitu berhala-berhala yang disembah oleh raja-raja di tanah Kanaan. Itu sebabnya semua yang bernafas harus ditumpas, karena kehendak Tuhan seperti ingin mengganti kehidupan yang ada di tanah Kanaan dengan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang mengenal nama Tuhan, yang memuji nama Tuhan, yang menyembah nama Tuhan. Dan nama Tuhan yang dimaksud ini bukan sekedar nama Tuhan pencipta langit dan bumi saja yang dikenal oleh semua bangsa, tetapi nama Tuhan Bapa Israel, yaitu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah sebabnya di dalam tulisan Mazmur pada pasal terakhir, ketika menulis tentang nyanyian kemenangan bagi orang Israel, di dalam Mazmur 150 ayat yang terakhir dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Artinya biarlah semua yang hidup memuji Tuhan. Karena tanpa nafas tidak ada satu kata dapat diucap, tanpa nafas tidak ada satu pujian dapat diucap. Karena nafas itu adalah kehidupan, dan tujuan kehidupan adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan semua ini sebenarnya menuju atau menggambarkan tentang Yesus Kristus. Karena peperangan yang terbesar adalah sesungguhnya peperangan untuk menebus manusia dari ikatan dosa, kuasa dosa, dan belenggu dosa. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memenangkan peperangan ini selain Yesus Kristus. Itu sebabnya Filipi 2 ditulis oleh Paulus menuliskan perkataan yang sangat dikenal. Dikatakan itulah sebabnya Bapa sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Bahkan dikatakan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Jadi jika Yesus dapat memberikan kepada kita kemenangan untuk memperoleh kemenangan, yaitu keselamatan yang kekal, kehidupan yang kekal, masakan dia tidak sanggup membela dan berperang bagi seluruh keperluan hidupmu, di sepanjang hidupmu, di semua aspek hidupmu. Tapi berbahagialah kita yang memuji, menyembah dan meninggikan nama Yesus. Dikatakan kepada kita ditambahkan segala sesuatunya. Dan inilah pengucapan syukur kita, karena di dalam kita ada damai sejahtera, dan di dalam Yesus kita pasti terpelihara dan memperoleh kemenangan. Diberkatilah kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.